Oke teman-teman, selamat siang untuk kita semua. Ini saya kedatangan tamu yang sangat cantik ya. Ya wanita kan tentu cantik ya, gitu. Eh, Sengaja saya mengundang beliau karena saya melihat beliau ini berprofesi sebagai advokat atau pengacara begitu. Biar santai, mungkin kenalan dulu kali ya. Oke. Oke, langsung aja Mbak. Ya, nama saya Nyoman Suratminingsih. Kemudian terima kasih buat Bung Jack yang Ya. sudah memberikan ruang kepada saya Oke. untuk ada dalam podcast berkaitan dengan apa itu advokat, kemudian kegiatan sehari-hari apa, Ya. kemudian apa sih yang dilakukan oleh advokat agar supaya masyarakat itu menjadi tahu gitu. Ya, saya juga berterima kasih juga ya Mbak ya. Ya. Udah jauh-jauh loh ke sini. Ya. Ya, walaupun dengan kesibukan yang tadi sebentar sebelum kita masuk ke ruangan kan banyak cerita juga kan. Ya. Tapi ngomong-ngomong, profesi advokat itu sibuk gak sih? Sebenarnya profesi advokat itu tidak selalu sibuk ya, tergantung kita mendapatkan kasusnya. Kalau memang banyak, kita pasti sibuk Banget. Sibuknya tentu advokat itu kan, namanya advokat itu kan profesi ya. Profesi yang dia itu topoksi kerjanya itu kebanyakan di pengadilan. Dan dia itu penegakan hukum juga. Dia itu membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Ya, tentunya dengan mereka datang ke kantor hukum seperti itu. Nah, maka kemudian kita bisa melakukan kerja-kerja advokasi terhadap persoalan yang dihadapi oleh calon klien atau klien seperti itu. Oke, teman-teman, penonton daripada konten saya atau channel saya, channel Merdeka. Jadi nggak usah lama-lama lagi ya, saya mungkin langsung pada konteksnya memang ya, sesuai dengan undangan saya. Jadi saya panggil ibu atau mbak ini lebih bagusnya? Boleh dipanggil ibu, boleh. Ya, ibu aja ya. Baik. Ibu Nyoman, motivasi Ibu Nyoman menjadi seorang advokat itu apa sih? Iya. Dan itu sarjana hukum ya berarti? Iya, harus sarjana hukum. Pasti banyak yang berpendapat klise kalau misalnya kita berbicara advokat itu selalu memberikan bantuan hukum gitu. Nah, sebenarnya profesi advokat, kenapa saya dalam konteks hari ini perempuan ya, yang tadi seperti katanya Bung Jack bahwa kan advokat itu konotasinya selalu keras begitu, tapi kenapa kemudian ada advokat perempuan gitu ya, karena kita berbicara profesi tidak memandang gender itu satu. Kemudian kedua, kita bisa menempatkan posisi baik itu dimanapun, mau kita bahasanya bukan keras ya, Bung Jack, advokat itu lebih ketegas gitu. Pokoknya profesi apapun itu yang namanya kita menjalankan profesi, kita punya tanggung jawab terhadap profesi kita, terhadap marwah profesi kita, jangan sampai kita mencederainya gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan kenapa mau dan kemudian apa sih yang menjadi alasan saya dalam menjalankan profesi advokat, karena saya berkeinginan untuk membantunya dalam hal terkecil, yaitu keluarga dulu. Nah, di sisi hukumnya itu ya? Iya, di sisi hukumnya. Nah, saya membantu apa saja persoalan yang terjadi di keluarga saya, baik itu keluarga besar maupun di antar keluarga gitu. Artinya antar keluarga itu luas gitu ya? Iya, luas, ipar dan sebagainya begitu. Nah, kalau untuk menjadi seorang profesi advokat itu kan salah satunya jadi sarjana hukum ya? Iya, dari betul. Fakultas Hukum berarti ya? Betul. Kalau Bu Nyoman sendiri dari Fakultas Hukum apa? Iya, saya kuliah di Universitas Balikpapan. Saya menjalannya selama 5 tahun pendidikan S1, kemudian saya stuck, kemudian saya bekerja. Ada bekerja juga setelah kuliah itu di notaris. Setelah itu saya memberanikan diri untuk melakukan pendaftaran PKPA, yaitu PKPA itu pendidikan khusus profesi advokat. Jadi itu ada pendidikan khusus lagi ya? Jadi, berarti itu prosesnya ya? Iya. Bisa nggak dijelaskan sedikit prosesnya menjadi seorang advokat? Iya, jadi proses advokat itu dia yang satu jelas dia harus menempuh dulu pendidikan sarjana hukum. Karena sarjana hukum, karena memang background advokat itu harus dia orang hukum, dia tidak boleh di luar dari orang hukum. Nah, itu kemudian satu. Kedua,
setelah dia melakukan kuliah udah selesai dinyatakan bisa menggunakan gelar sarjana hukum, dia melakukan PKPA. PKP itu pendaftaran biasanya sih antara organisasi advokat atau disingkatnya OA, organisasi advokat, dengan universitas-universitas yang mau melakukan atau universitas yang ada fakultas hukumnya begitu. Nah, contoh kemarin saya bergabung di organisasi Pradi. Nah, kemudian saya mengikuti PKPA di Universitas Balikpapan karena memang ada kesepakatan kerjasama antara organisasi advokat dengan Universitas Balikpapan. Nah, kemudian setelah dinyatakan PKPA lulus, kita dapat sertifikat PKPA. Nah, setelah PKPA-nya setelah dinyatakan lulus, ada yang namanya UPA. UPA itu adalah ujian profesi advokat. Jadi UPA itu bukan gaji? Bukan. Itu pakai H. Iya. UPA, gitu. Iya. Nah, ini UPA. Nah, UPA itu ujian profesi advokat. Jadi ujian profesi advokat itu kita belajar tentang namanya diujiankan materi-materi yang di PKPA. Terus yang uji itu siapa? Yang uji itu adalah penyelenggaranya dalam hal ini adalah organisasi advokatnya dari Pradi yang dari DPN, Dewan Pimpinan Nasionalnya, turun ke daerah-daerah. Dinyatakan lulus, maka kita harus dilakukan, setelah dinyatakan lulus nih ada sertifikat kelulusan UPA-nya. Nah, setelah dari UPA itu kita akan dilakukan penyumpahan sebelum disumpahi, ya kan, sama orang-orang. Ada proses. Iya, by step. Jadi tidak serta-merta orang bilang jadi advokat itu langsung. Ya, aku advokat nggak bisa ya. No. Jadi dia ada by proses gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kita sarjana, kita lanjut ya. Setelah dinyatakan sumpahnya itu ada 2. Kita disumpah di pengadilan tinggi sama di organisasi advokat. Kalau di organisasi advokat itu kita diangkat sebagai anggota organisasi tersebut, organisasi yang mengeluarkan atau yang menyelenggarakan UPA tersebut, ujian profesi advokat. Kemudian abis itu kita akan dilakukan penyumpahan di pengadilan tinggi. Nanti akan keluar yang namanya namanya berita acara sumpah gitu. Jadi kita berikrarkan sumpah kita di depan pemuka agama menurut kepercayaan. Nah, setelah itu ya udah keluar berita acara sumpah dan kita dinyatakan sebagai advokat. Nah, secara resmi ya. Secara resmi dan bisa berpraktek di seluruh Indonesia. Aman, Mbak. Terkait pidana dengan perdata itu saya ingin biar ada edukasi publiknya sedikit ya. Kalau proses perdata sama pidana itu sama nggak? Proses dalam penanganannya penanganan gitu. Tentu berbeda. Berbeda ya. Kalau misalnya pidana itu kita lebih ke arah non litigasi dan litigasinya. Sama perdata juga litigasi dan non litigasi, tapi tempatnya yang berbeda. Kalau misalnya kita harus pidana melakukan prosesnya adalah kalau di Kota Balikpapan ini kita mengenal Polda dan Polres, kita mengenal Polsek begitu. Jadi kalau misalnya dia dilakukan penangkapan oleh Polsek atau Polres atau Polda, maka kita mendampingi klien kita itu di tempat itu. Itu untuk pidananya. Tapi tetap akhirnya adalah di pengadilan karena ujungnya karena di pengadilan kan tempat namanya meja hijau ya, di masyarakat menganggap meja hijau tempat mengadili baik itu perbuatan salah, perbuatan tidak salah pun diadili di situ. Nah, kalau artinya prosesnya memang beda-beda begitu ya. Kalau pidana itu dia lebih pada konteks kepolisiannya dan seterusnya ya. Saya tahu Bu Nyoman pasti sibuk, tapi saya juga berharap ini awal perkenalan kita, Mbak. Bu Nyoman, semoga Bu Nyoman bisa kedepannya Bu Nyoman bisa menyiapkan waktu supaya kita bisa masih diskusi lagi ya. Bisa. Karena ada beberapa hal yang saya akan meminta penjelasan atau masih ingin diskusi dengan Bu Nyoman. Saya ini sangat bermanfaat ya. Saya pribadi pun tetap semangat untuk, dan saya berharap Bu Nyoman bisa menyiapkan waktu nanti gitu. Iya, tentu. Saya menganggap ini perkenalan awal kita gitu. Karena ada beberapa hal yang seperti saya sampaikan tadi, apalagi Balikpapan ini yang disebut-sebut sebagai penyangga ibu kota kan. Jadi pasti ada polemik mungkin sedang ditanya, tapi itu next time ya, Mbak. Next time lah ya. Dan ini saya berharap awal perkenalan kita. Mungkin sebelum tutup atau sebelum kita akhiri ya, ada nggak pesan-pesan atau kalimat-kalimat yang ingin sampaikan ke publik terkait dengan seorang wanita bisa jadi advokat sama proses hukum yang ada di Indonesia saat ini, penegakan hukumnya? Singkat aja, apapun gendermu, sepanjang kamu mampu, maka buktikanlah pada dunia.